Sebuah peninggalan dari zaman prasejarah tertinggal di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Susunan punden berundak dan beberapa batu besar dengan lumpang di atasnya mengisahkan cerita yang membuat saya penasaran. Konon, dahulu batu lulumpang ini digunakan sebagai pemujaan terhadap para leluhur. Namun, hingga kini, tidak ada satupun warga yang tahu kapan batu pasir lulumpang ini terbentuk. Bercerita tentang sejarah di Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satunya di Kota Garut. Tepatnya di Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi, terdapat peninggalan megalitik berupa punden berundak yang dilengkapi lumpang-lumpang batu. Ada cerita apa di situs ini? Ikuti penelusuran saya. Janten Pak di yang uninga informasi tentang situs Pasir Lulumpang di dia. Awal mulanya kumaha tah? Situs ieu tiasa disebut situs Lulumpang jeung iraha ayana situs Lulumpang. Hari ayana mah ti kapungkur kene namun kapandakna tahun 85. Nuhun ku Bapak Kepala Kebudayaan Tiga. Terus we di aya penelitian di Bandung di Balai Penelitian. Apa nyebatkeun yen kaping tahun 1995 tuh ieu situs Pasir Lulumpang ditemukan. Nah, sate acan tahun 1995 ia berbentuk naon, Pak? Berbentukna pasir pinuh kuruput gitu. Janten batu lulumpang teh ka acan katinggal. Acan tahun sapan. Terus katinggal namun ka tahun kurumput gitu, ke ruang gitu. Oh ya Pak, untuk sejarahnya tersendiri batu ini Bapak tahu nggak? Batu ini peninggalan dari siapa dan zaman siapa Pak? Upami peninggalan Bapak kirang terang gitu ya, peninggalan di saha-sahana Bapak kirang terang. Upami sejarah nama di Eyang Maulani sesepuh di dia. Kabar beredar, sering terdengar suara gamelan pada malam-malam tertentu di lokasi ini. Ku abdi kuping nyapanya saurna pernah aya suara-suara gamelan. Eta leres ente Pak? Mau dina malam Jumat, malam Selasa sok aya gitu pernah. Aya di kayana oge. Man seterusna dina sasi mulud kaping 14 sok kakupingna rame sapertos murulan. Katina teras dina 1 Muharram kakupingna teh sok rame nyamut 1 Muharram. Untuk mendapatkan kepastian informasi sejarah tentang situs Pasir Lulumpang ini, kami bertanya langsung kepada Bapak Lutfi Yondri selaku tim peneliti dari Kantor Balai Arkeologi Bandung yang melakukan penelitian di situs tersebut. Pasir Lulumpang dari sisi arkeologi bisa kita kategorikan sebagai salah satu tinggalan budaya prasejarah yang disebut sebagai punden berundak. Kenapa disebut punden berundak? Karena situs Pasir Lulumpang itu terdiri atas beberapa teras, itu berulang sampai ke atas dan makin kecil. Makanya dengan bertingkat-tingkat itu secara arkeologi disebut dengan berundak-undak. Makanya disebut sebagai punden berundak. Penelitian arkeologi yang saya lakukan di Pasir Lulumpang itu pertama kali sejak tahun 1995. Itu penelitian prasejarah yang kita awali di sana. Dan ternyata di situ tidak hanya satu situs sebenarnya. Tidak hanya Pasir Lulumpang, ada Pasir Tengah, Pasir Astaria, Pasir Kiara Payung, Pasir Tunjung. Dan itu satu fenomena di masa prasejarah yang dibangun oleh masyarakat prasejarah sebagai media pengagungan para leluhur. Dan di tempat lain juga bisa digunakan sebagai tempat pemakaman. Tapi dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita tidak menemukan sisa-sisa kubur di sana. Makanya kita menyimpulkan Pasir Lulumpang itu sebagai punden berundak yang ditujukan untuk pengagungan para leluhur. Nah, yang paling menarik kalau kita bandingkan dengan punden-punden berundak yang ada di Jawa Barat, itu adalah batu lumpaknya itu. Jadi di Pasir Lulumpang itu paling tidak ditemukan
3 batu lumpang yang cukup besar, dan besar kemungkinan itu tidak berasal dari situ, karena di atas pasir atau bukit Lulumpang itu tidak menghasilkan batu besar. Jadi ada bongkahan batu, kemudian dibuat lumpangnya, kemudian ditempatkan di atas punden berundak pasir lumpang itu. Yang cukup menarik juga dari orientasi peletakan batu lumpangnya itu diletak berjejer dengan orientasi timur barat. Itu merupakan simbol dari perjalanan matahari dari terbit sampai tenggelam, atau juga perjalanan bulan dari terbit sampai tenggelamnya. Dan masyarakat megalitik di masa lalu itu adalah salah satu kegiatan mereka adalah memuja matahari. Makanya ada istilah beberapa ahli mengatakan masyarakat budaya megalitik, pendukung budaya megalitik adalah sebagai children of the sun, karena mereka memuja matahari. Bisa sampai ke atas nah itulah yang menarik dari sisi megalitik itu, bahwa masyarakat megalitik bukan masyarakat yang banyak seperti sekarang. Perkampungan megalitik adalah perkampungan sederhana, hanya terdiri antara 100 sampai 150 orang paling banyak. Dan di balik budaya megalitik itu, kita dengan memindahkan batu-batu besar sampai ke puncak bukit itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada pemimpin yang baik, yang karismatik, yang diterima oleh masyarakatnya, rasa gotong royong, kesatu paduan masyarakat. Karena masyarakat yang bersatu padu, pemimpin yang baik bisa menggerakkan sesuatu sehingga bisa memindahkan batu besar itu sampai ke puncak bukit itu. Kalau usia batu sangat tua. Nah, beda usia batu dengan usia budaya pada saat batu dibuat. Dan dari pertanggalan megalitik yang ada sementara sekarang, pertama ada pertanggalan relatif bahwa dikatakan megalitik itu berkembang di Indonesia paling tua antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Tetapi dari pertanggalan absolut yang beberapa peneliti lakukan dan juga saya lakukan, itu tidak setua itu. Contoh Gunung Padang. Ada orang memperkirakan antara sekitar 23.000 tahun sebelum Masehi, tapi dari analisis carbon dating yang saya lakukan kemarin di Gunung Padang itu, salah satu menunjukkan bahwa punden berundak itu dibangun di akhir sebelum budaya sejarah, sekitar 16 tahun sebelum masa Masehi. Kira pasir lumpang Ya. tidak setua. Bisa pasir lumpang kemudian, karena kalau kita lihat bagaimana bentuk punden berundak yang ada, punden berundak prasejarah dan masuk dalam prasejarah itu biasa buat sederhana. Sudah ada pengkayaan dengan batu lumpang, ada arca, biasanya berkembang pada era yang kemudian. Lebih mudah dibanding Gunung Padang. Saatnya kami menjalin interaksi dengan makhluk di tempat ini. Assalamualaikum. Boleh tahu siapa Anda? Assalamualaikum. Assalamualaikum, bisa tenang sedikit? Boleh tahu siapa nama Anda? Si Rimbai. Anda di mana? Oh, itu dia. Anjen tiasa majian terang informasi tentang sejarah tempat di... Iya teh. Baheula. Tempat jelema zaman baheula. Jelema-jelema teh naon di dieu? Ngarumpul. Saha anu mimiti mincak ieu tempat? Anjeun teh. Saha namina? Bangsa manusia. Apal teu saha namina? Tanyakeun ka manusia. Di dieu teh pan aya batu lulumpang leres. Aya sabaraha hiji di dieu batu lulumpang salaresna? Seueur. Fungsina naon batu lulumpang teh? Maksudna naon? Tiasa dijelaskeun? Albar. Tak cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Mediumisasi kami lanjutkan kembali.
makhluk ini langsung menyerang Uci. Perangai makhluk ini tampak penuh amarah, liar, dan sulit dikendalikan. Assalamualaikum. Ngajak tempat aing sia. Hapunten tayang maksudna naon? Sim kuring ka dieu bade ngagali info sejarah tentang ieu tempat. Pami jasa uninga saha nami anjeun? Bantong yang apa? Aing. Anjeun di mana? Aing. Pokoknya buat tempat Ieu patempatan teh sakumaha cek balad anjeun tadi. Di dieu teh aya patempatan anu sok dipake ku bangsa kami palakukeun naon wae. Aing dijulung bisa ledatkeun di tempat sangkan ngaranengan pagawean nama sarua jeung pagawean aing. Pagawean Saat kami mencoba berkomunikasi, makhluk ini kembali menyerang Uci. Tiba-tiba, sudah ada mediator lain yang tidak sadarkan diri. Ya, ternyata setelah mediumisasi kedua tadi ada mediator lagi yang tidak sadarkan diri dan saya belum tahu makhluk apa yang merasa. Mari kita gali informasi dari mediator ini. Paksa mediator ini disadarkan. Nah, siap baru mulai ngaruksak tempat aing. Kapangi yang naon sih? Hayang apal hungkul ya patempatan. Apal naon? Kami hanya Naon? Rek dipigawe sia. Kami hanya ingin menggali informasi tentang sejarah dari situs Pasir Lulumpang di sini untuk manfaat pembelajaran kami di dunia kami. Sujud. Apa? Ngadakeun sia. Sujud. Sujud mah ka Allah. Mana yang apal sia? Berarti sia datang ka dieu rek ngaruksak. Segala tempat aing. Modal sia. Karena makhluk ini sulit dikendalikan, paksa mediator disadarkan. Mediator lainnya sudah tidak sadarkan diri. Perangainya bahkan jelas. Anjeun saha? Aing sancak. Ya ususiana hayang apal, hayang naon kaitanana ieu patempatan. Anu sahingga ieu patempatan teh disakralkeun ku bangsa kami. Apal teh anjeun? Seluk-belukna ieu patempatan atawa anu kaitanana ieu batu lulumpang. Naon wae anu tiasa anjeun. Apal anjeun nu bisa dibejakeun ke bangsa kami saat ayeuna. Dipake alat naon ieu tempat teh ku bangsa kami baheula? Ritual panisan. Oh, ngacarila ka dieu. Canlila teh sabaraha lami? Tiraha. 100 tahun kampung lama. Sampai di dieu geus loba rame dia. Salila ngurilingan ieu tempat naon wae nu anjeun apal? Dari jelema siap. Cida. Apal teh saha eta? Bawa jelema. Nu halalan yang manehanana. Yang mau lagi.
Upami batu lulumpang na tetos. Di zaman ira aya di dieu. Aduh, menurut. Kan tadi anjeun nyarios ngurilingan ieu tempat. Pasti anjeun langkung terang. Di tempat ieu aya sabaraha. Tiba-tiba, Aya naon ieu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pami tiasa uninga anjeun sareng saha? Kaula nu disebut ku batur. Eyang Maulani. Aya geus naon? Sim kuring hoyong terang informasi Naon? tentang ieu tempat. Batu lulumpang ieu. Teras aya fungsina naon? Kaula nu mimiti mangihan ieu unggul. Ti mimiti nemukan ieu tempat tos aya batuna. Geus heubeul. Kira-kira beberapa abad yang lalu. 500 tahun ka tukang. Lalu apa yang Anda kerjakan di sini? Memeres. Apa benah? Ieu wilayah. Minta jelema-jelema anu aya di wilayah ieu supaya ngebereskeun. Tadina batal jadi batil. Insyaallah. Jeung alhamdulillah. Laksana nepikeun ka ayeuna. Upami kitu, eyang apal aya sabaraha batu lumpang. Saresna di dieu. Mau aya 3, cu. Tiasa ditunjukkeun eyang nu mana wae batuna. Ayo. Rio saya tunjukkeun eyang. Anu dihandap di dieu Oke hiji eta. nu ageng. Teras palih mana deui? Eta nu kaduana. Nu kadua anu palih dieu. Hiji deui? Katuluna terakhir anu. Eta ciri hidup kabeh supaya bisa nalahan. Yang bade ngaros kumpul teh batu eta teh dianggo kanggo naon ya? Ciri supaya jelema hidupna teas ibarat batu. Keimananana teas. Tetap kalau maha kawasa. Malah nyalimpang kanu sejen-sejena. Ya, hatur nuhun eyang kanggo informasinya. Maju. Mudah-mudahan tiasa bermanfaat kanggo sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dirasa cukup, mediator disadarkan. Saat kami selesai dengan mediator terakhir, salah satu mediator kembali tidak sadarkan diri. Assalamualaikum. Yuk, sini. Anda ini siapa ya? Nelu ke mana? Batu. Kayak naon na batu. Oh, nya. Nges. Naon maksudnya ya? Maksudnya naon maksudnya? Hidung. Dipakai naon ieu batu teh? Pakai naon? Bertapa. Menyembah. Saha anu ngawitan nyembah ieu batu? Masyarakat nu aya di dieu. Anjeun ti iraha aya di dieu. Sabaraha taun? Sila aja di dia. Sabaraha abad? Dimimiti di dia. Oh. Naon wae nu dilakukeun ku bangsa kami di pertembatanna. Aya manfaatna teu bersujud nyembah di dieu? Manfaatna naon? Manfaatna naon nyembah ieu? Batu leluhur. Diparakeun naon ieu batu teh? Di samping nyembah teh ku cara kumaha? Naon teh? Maksudna kumaha? Oh, dahareun. Oh, pakai make dahareun gitu.
Hatur nuhun informasinya. Assalamualaikum. Tetap di Dua Dunia. Ya Kang, alhamdulillah kita berhasil mendapatkan gambaran dari lukisan apa yang ada di sini ya. Iya. Dua lukisan ini yang saya lihat sepertinya ada beberapa sosok ya. Iya. Akan bisa menjelaskan Ya, insya Allah, Mbak. sosok apa aja? Yang pertama ini adalah satu lukisan yang menggambarkan seekor kera. Ya. Itu seekor kera lagi duduk. Gitu. Yang mana inilah tadi juga proses di mediumisasi yang awal. Itu salah satu mediator kerasukan seekor kera. Jadi matanya memang merah ya. Merah, ya, kayak yang lagi marah gitu. Lalu yang selanjutnya kan? Yang kedua, yang mana tadi Ini. awalnya ya ini harimau. Lalu tadi juga di hasil mediumisasi ada seekor harimau yang apa namanya? Tidak ada Yang tidak ada kakinya. tidak ada kakinya, satu ya? Iya. Gitu. Ini dia lagi marah. lagi marah. Yang keduanya masuk seekor ular. Sebenarnya yang digambarkan ini. Ularnya memang berwarna kuning kehijauan seperti ini ya? Kuning emas itu, Kuning warna emas. emas. Kuning emas. Gitu. Dan yang ketiganya yaitu sosok seorang kakek-kakek walau alam gitu ya. Ini sosok kakek-kakek Yang terakhir ya, yang mediumisasi terakhir, kita. sengaja meluruskan daripada Semua informasi ya, yang kita tempat dapat. ini. Iya. Nah, itu. Terima kasih Ya, Kang atas sama-sama. informasinya. Ya. Situs Batu Lumpang ini merupakan salah satu simbol di mana kita sebagai manusia harus memiliki keimanan yang kuat sekeras batu. Dan sudah selayaknya kita harus saling menjaga dan melestarikan tempat-tempat bersejarah seperti situs ini.